Pemirsa, kebijakan penerbitan surat berharga negara dan obligasi Indonesia diprediksi akan mampu terserap optimal pada tahun 2021 ini, di mana perebutan likuiditas diyakini tidak akan terjadi seiring meningkatnya permintaan investasi. Kebijakan penerbitan surat berharga negara dan obligasi Indonesia diprediksi akan mampu terserap optimal pada tahun 2021 mendatang, di mana perebutan likuiditas diyakini tidak akan terjadi seiring dengan permintaan terhadap instrumen investasi yang meningkat. Sejumlah analis mengungkapkan bahwa pasar obligasi korporasi akan kembali menunjukkan pemulihan pada tahun ini, sama halnya dengan pasar surat berharga negara. Hal tersebut juga dipicu oleh kemunculan vaksin COVID-19 yang dinilai dapat meningkatkan prospek pemulihan ekonomi global. Seperti diketahui, sepanjang tahun 2020, beberapa perusahaan terpaksa menunda rencana ekspansi, serta upaya refinancing akibat pandemi virus corona. Situasi ini juga ditambah dengan sikap para investor yang cenderung waspada dalam memilih instrumen investasi. Adapun para pengamat meyakini pemulihan pasar SBN dan obligasi korporasi pada tahun ini tidak akan menimbulkan perebutan dana investor. Pasalnya, pemulihan kedua jenis surat utang tersebut akan direspon positif oleh pelaku pasar dan berpotensi terjadinya lonjakan permintaan. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, pemirsa, masih di Market Review dan di segmen ini kita akan membahas topik yang berbeda, menelaah untung rugi surat utang korporasi domestik, dan kita akan berbincang bersama dengan Ibu Niken Indiarsi yang merupakan Corporate Rating Analis PT Vivindo. Ibu Niken, apa kabar? Baik, Pak. Terima kasih Ibu Niken sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Sebelum kita membahas bagaimana proyeksi di 2021, kita akan coba review terlebih dahulu bagaimana Pevindo melihat dampak pandemi terhadap penerbitan surat utang di tahun 2020 lalu, Ibu Niken. Ya, Pak, memang pandemi ini sesuatu hal yang tidak diprediksi sebelumnya, Pak, ya, atau diperkirakan sebelumnya. Dan memang ini juga tentunya mempengaruhi aktivitas bisnis perusahaan-perusahaan, ya, dalam arti perusahaan ada yang menunda ekspansi usahanya, dan hal ini juga menyebabkan nilai penerbitan surat utang pada tahun 2020 lalu turun sekitar 34%, ya. Menurut catatan kami sekitar menjadi 96,6 triliun bila dibandingkan dengan tahun 2019 sebelumnya itu nilai penerbitan mencapai 146,5 triliun, ya. Namun demikian tetap ada beberapa perusahaan yang kami lihat tetap menerbitkan surat utang dengan tujuan ekspansi atau mungkin juga membiayai modal kerjanya atau kemudian juga melakukan pembiayaan kembali atau refinancing pinjaman akan jatuh tempo, ya. Nah, itu memang walaupun terjadi penurunan nilai penerbitan surat utang pada tahun 2020 lalu dari sektor corporate, tapi kalau kita lihat di jumlah emiten, sebenarnya sih mengalami peningkatan, ya, Pak, ya. Bahkan kalau kita lihat ada beberapa emiten yang mungkin sebelumnya belum pernah masuk ke pasar surat utang, menerbitkan pertama kali pada tahun 2020 lalu, atau mungkin sudah lama tidak masuk pasar surat utang, juga mereka menerbitkan pada tahun 2020 lalu. Dan kalau kita lihat dari sisi mungkin sektor corporate atau non-institusi keuangan, kalau secara nilai penerbitan pun juga sudah melampaui sektor institusi keuangan, ya. Kalau kita lihat tahun-tahun sebelumnya, sebelum 2020, sektor institusi keuangan atau financial institution itu biasanya mendominasi, ya. Nilainya jauh lebih besar daripada penerbitan dari sektor corporate. Tapi kalau ke tahun 2020 lalu kita lihat sektor corporate itu nilainya sudah lebih besar dibandingkan dengan institusi keuangan. Walaupun dari sisi secara sektor, kalau kita lihat mungkin multifinance tetap yang mendominasi penerbitan surat utang pada tahun 2020 lalu, tapi kalau kita lihat dari sektor mungkin non-institusi keuangan, itu kontribusi utama adalah dari sektor pulp and paper, kemudian juga power and energy, dan juga ada pertambangan, dalam hal ini terutama pertambangan emas, ya, Pak. Halo? Iya, halo. Ya, Ibu Niken, tadi Anda sebutkan beberapa dari para pelaku industri atau beberapa emiten ini di pandemik di tahun 2020 lalu tetap menerbitkan surat hutang dengan tujuan yang berbeda-beda tadi. Di tengah momentum dari pandemi COVID-19, apakah ini terserap cukup baik, Ibu Niken? Sebenarnya kalau dari sisi serap mungkin juga tergantung kembali ke investornya, ya. Cuma kalau misalnya kami lihat sih memang dari sisi tadi nilai, ya, mengalami penurunan, sementara mungkin kalau dari sisi surat utang jatuh tempo tahun lalu juga nilainya jauh lebih besar, ya. Mungkin secara outstanding sih perkiraan kami bisa jadi lebih rendah, ya, dibandingkan mungkin dengan outstanding pada tahun 2019 lalu. Cuma kalau kita lihat mungkin kalau kita bicara dari sisi mungkin tenor gitu, ya, serapan mungkin dari sisi tenor, kalau kita lihat pada tahun 2020
lalu dari sisi mungkin tenor surat utang yang jatuh tempo 1 tahun malah sebenarnya lebih besar ya kontribusinya dibandingkan mungkin dengan tenor yang 5 tahun ya. Mungkin kalau sebelumnya kan kebanyakan investor mungkin menyerap yang 3 tahun atau 5 tahun, tapi pada tahun 2020 lalu bahkan tenor yang 1 tahun itu jumlahnya lebih besar ya daripada tenor yang surat utang 5 tahun. Ya kalau kami lihat sih kemungkinan juga karena adanya mungkin ketidakpastian kondisi ekonomi ya selama pandemi kemarin, dan tapi di satu sisi juga ada berpotensi juga mungkin bisa meningkatkan financing risk ya nanti, terutama untuk emiten yang mungkin periode pengembalian investasinya itu jangka panjang ya. Baik, Ibu Nika menarik, kita masih punya satu segmen lagi, kita akan jeda terlebih dahulu, dan pemirsa telah bersama kami, Marga TV akan segera kembali sesaat lagi.